Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya nak. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika masih berkenaan dengan himpunan ya. Nah, jadi untuk bahasan akan kita bahas itu adalah hubungan dua himpunan dan operasi himpunan ya. Nah, mari kita perhatikan secara bersama-sama, dipahami ya nak ya. Nah, yang pertama ini kita akan membahas mengenai hubungan dua himpunan ya. Nah, jadi hubungan dua himpunan ini terbagi lagi ke dalam 3 ya nak ya. Jadi yang pertama itu adalah hubungan dua himpunan yang sama. Nah, kita notasikan dalam matematikanya himpunan A sama dengan himpunan B. Syaratnya terjadi jika semua anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Jadi anggotanya itu sama nak ya. Nah, contoh himpunan A sama dengan buka kurung kurawal R, U, S, A, K, tutup kurung kurawal. B sama dengan buka kurung kurawal K, A, S, U, R, tutup kurung kurawal. Perhatikan antara anggota himpunan A dan B. Nah, di anggota himpunan A itu ada memiliki anggota R ya. Kemudian di B juga ada R. Kemudian di anggota himpunan A ada U. Nah, di himpunan B juga memiliki anggota U. Kemudian di himpunan A memiliki anggota S. Begitu juga dengan di himpunan A ada S ya. Himpunan B maksudnya. Selanjutnya di anggota himpunan A itu memiliki A. Jadi di himpunan B juga ada A ya nak ya. Kemudian yang terakhir K. Di himpunan A itu memiliki anggota K. Di himpunan B juga memiliki anggota K. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya himpunan A sama dengan himpunan B. Jadi sesuai dengan syarat ya, terjadi jika semua anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Selanjutnya hubungan dua himpunan yaitu ekuivalen. Nah, notasinya seperti ini nak. Himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Terjadi syaratnya itu jika jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota himpunan B. Nah, contoh anggota himpunan A itu 1, 2, 3, 4. Sementara anggota di himpunan B itu ada 2, 3, 5, 7. Nah, perhatikan berapa banyak jumlah anggota himpunan A. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ya, NA sama dengan 4. Sementara untuk jumlah anggota di himpunan B ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 juga nak ya. Karena jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota himpunan B, maka A ekuivalen himpunan B ya. Nah, untuk hubungan dua himpunan saling lepas. Nah, syaratnya apabila jika A iris B sama dengan himpunan kosong. Ingat nah ya, ini merupakan simbol dari himpunan kosong, artinya tidak memiliki anggota. Maka A dan B disebut saling lepas. Jadi artinya apa? Ketika anggota di himpunan A dan di anggota himpunan B itu tidak memiliki anggota yang sama, maka tidak ada anggotanya ya, jadi kosong gitu nak. Artinya mereka saling lepas, tidak terikat gitu. Sementara jika A iris B tidak sama dengan himpunan kosong, artinya apa? Memiliki anggota, maka A dan B tidak saling lepas. Artinya anggota di himpunan A itu ada juga di anggota himpunan B gitu ya. Jadi mereka memiliki anggota yang sama gitu. Jadi artinya itu bukan merupakan himpunan kosong ya, mereka memiliki anggota gitu. Maka A dan B tidak saling lepas. Selanjutnya kita lanjutkan mengenai operasi himpunan ya nak ya. Nah, yang pertama itu kita akan bahas dulu berkenaan dengan komplement. Nah, apa itu komplement? Nah, Ibu jelaskan sama kalian bahwasanya misalkan A adalah subset dari S. Masih ingat ya apa yang dimaksud dengan subset? Subset itu adalah bagian ya nak ya. Jadi misalkan himpunan A adalah bagian dari S, itu apa kemarin? Himpunan semesta ya. S itu merupakan lambang dari himpunan semesta, sehingga misalkan himpunan A adalah
bagian dari himpunan semesta, maka komplemen A itu ditulis dalam bentuk matematikanya seperti ini. A pangkat komplemen, pangkat C ya, atau A aksen dibaca ini, adalah semua anggota S yang tidak dimuat di A. Gitu. Semua anggota S yang tidak ada di anggota A, gitu. Yang tidak ada di anggota himpunan A. Contoh, himpunan semesta terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara himpunan A itu ada anggotanya itu 2, 3, 5, 6. Nah, perhatikan anggota apa saja yang tidak dimuat di A, di S itu. Jadi ada ini nak ya, ada 1 dan 4 ya, karena 2, 3, 5, 6 itu ada di anggota himpunan S ya. Sementara 1 dan 4 itu tidak ada di anggota himpunan A, artinya tidak dimuat di himpunan A. Sehingga A komplemen sama dengan 1,4. Jadi itu artinya apa? Semua anggota S yang tidak dimuat di A. Jadi semua anggota S yang tidak termasuk bagian dari anggota himpunan A. Apa aja? 1 dan 4. Sehingga A komplemen sama dengan 1,4. Nah, kalau kita tulis nak, kalau kita gambarkan dalam diagram pen, nah ini himpunan semesta ya. Nah, perhatikan lagi soalnya. A itu apa saja anggotanya? 2, 3, 5, 6. Saya tulis 2, 3, 5, 6. Nah, yang bukan bagian dari himpunan A pada himpunan semesta itu apa aja? 1 dan 4. Maka dibuat di luar. 1 dan 4 di luar. Karena kan dia bukan termasuk bagian dari himpunan A ya. Jadi itu merupakan himpunan dari S ya. Sehingga dia A komplemen 1 dan 4. Selanjutnya irisan dua himpunan. Nah, kita pahami dulu operasi dua himpunan berkenaan dengan irisan. Nah, irisan itu nak ditulis dengan A iris B. Ini simbolnya ya. Jadi irisan itu memiliki simbol seperti ini. A iris B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan sekaligus dari anggota himpunan B. Artinya apa? Anggota himpunan A itu dan sekaligus dari anggota himpunan B. Jadi mereka memiliki anggota yang sama nak. Ada di A, ada di B gitu. Jadi adapun himpunan A dan B dinotasikan sebagai berikut. A iris B sama dengan X, di mana X elemen A atau anggota A dan X elemen B atau anggota dari B atau himpunan B ya. Jadi X itu yang mana? Nah, ini kalau kita gambarkan dalam diagram pen, X itu ada di tengah-tengah gitu. Artinya X itu memuat di anggota A dan juga memuat di anggota B gitu ya. Artinya ada di anggota A, ada di anggota B gitu ya. Inilah diagram Venn-nya. Jadi yang cukup kita arsir itu tengah-tengah saja gitu ya. Tengah-tengahnya aja nak. Nah, langsung saja ke contoh ya. Untuk contohnya itu irisan dua himpunan. Nah, diketahui A sama dengan X lebih besar dari 3, X lebih kecil dari 9. X elemen atau anggota bilangan bulat ya. Nah, kenapa di sini bilang lebih besar sementara ini kan simbolnya lebih kecil Bu gitu. Nah, ketika kalian menemukan X diapit oleh dua lambang pertidaksamaan, maka untuk lambang yang di sebelah kiri itu kebalikan nak. Jadi ini yang lebih kecil dibaca lebih besar gitu. Jadi kebalikan ya, kalau misalkan ini lebih besar dibaca lebih kecil gitu. Jadi ini cara bacanya seperti apa? Dari huruf X dulu nak. X lebih besar dari 3, X lebih kecil dari 9. X anggota atau elemen bilangan bulat. Nah, dan B itu memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Maka A iris B adalah gitu. Nah, penyelesaian kita harus menentukan dulu apa saja anggota dari himpunan A, yaitu X lebih besar dari 3, X lebih kecil dari 9, X elemen atau anggota bilangan bulat. Nah, kalau seperti ini maksudnya apa nak? Himpunan A itu adalah di antara bilangan 3 sampai 9 ya. Jadi itu
memiliki anggota 4, 5, 6, 7, 8 ya nak ya. Kan X lebih besar dari 3, X lebih kecil dari 9. Ya, artinya apa? Bilangan yang di antara 3 dan 9, yaitu 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sementara himpunan B tadi udah jelas ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena di sini ditanya A iris B, sesuai dengan pengertiannya, A iris B itu artinya apa? Anggota himpunan A sekaligus dari anggota himpunan B. Artinya di anggota himpunan A dan B ini memiliki anggota yang sama gitu. Jadi, perhatikan mana saja anggota himpunan yang sama. 4, 5. 4 ada nggak di himpunan A 4? Di B ada nggak 4? Nah, ada ya. Kemudian di himpunan A itu ada 5. Di B ada nggak? Ada ya, 5. Kemudian di anggota himpunan A itu ada 6. Di himpunan B juga ada anggotanya 6 ya. Kemudian di himpunan A ada anggotanya 7. Jadi di himpunan B juga ada anggota himpunan 7. Anggota himpunan A itu 7. Nah, 8. Di himpunan A ada 8. Di himpunan B ada nggak 8? Nggak ada ya. Berarti yang sama itu adalah 4, 5, 6, 7 ya nak ya. Artinya mereka memuat di himpunan A dan di himpunan B. Nah, jadi A iris B itu sama dengan buka kurung kurawal 4, 5, 6, 7 ya. Ada 4 anggota himpunan yang sama. Yang di anggota A ada, di anggota B ada. Sehingga kalau kita buat diagram Venn-nya seperti ini ya. Jadi A tadi yang ada tersisa 8 ya. Kemudian B yang tersisa 1, 2, 3. Nah, sementara anggota himpunan yang memuat di A dan B itu ada 4, 5, 6, 7. Jadi yang diarsir itu cukup di area tengahnya saja nak. Yang memuat di anggota A dan di anggota himpunan B. 4, 5, 6, 7 ya. Jadi cukup yang diarsir bagian tengahnya saja nak ya untuk irisan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai soal cerita berkenaan dengan irisan. Nah, soalnya itu adalah dalam suatu kelas yang berjumlah 40 siswa diperoleh data sebagai berikut. Nah, ada 20 siswa suka basket, 30 siswa suka bola, dan 5 tidak suka basket dan sepak bola. Jumlah siswa yang suka basket dan sepak bola. Nah, perhatikan kata dan itu mengartikan irisan nak. Tapi kalau atau itu mengartikan gabungan. Nanti kita pelajari ya. Nah, ini kita lanjutkan penyelesaiannya. Diketahui NS jumlah siswa atau jumlah himpunan semestanya nak 40 siswa. Nah, kita misalkan A itu merupakan siswa suka basket. Siswa suka basket ada 20 orang ya, jadi NA sama dengan 20. B itu kita misalkan siswa suka sepak bola. Ada berapa jumlahnya? Ada 30 siswa ya. Nah, sementara C itu merupakan siswa tidak suka basket dan sepak bola ya. Ada berapa yang ada berapa jumlahnya? Ada 5 ya, ada 5 orang siswa. Sehingga yang ditanya adalah A iris B, artinya apa? Jumlah siswa suka basket dan suka sepak bola. Atau bisa kita misalkan dengan X ya, biar lebih mudah. Nah, jawab ya nak ya. X sama dengan, tadi Ibu bilang, kita misalkan X itu sama dengan siswa yang suka keduanya. Artinya yang suka basket dan bola. Nah, rumusnya itu adalah S, ya, jumlah siswa keseluruhan ya. S sama dengan NA jumlah siswa suka basket dikurang X dikurang siswa yang suka basket dan bola. Artinya apa? Kemungkinan pada siswa yang suka basket ini pasti ada yang menyukai bola juga. Jadi dikurang ya, dikurang X. Terus ditambah siswa yang suka basket dan bola. Ini nak ditambah. Di sini ya, itu kan ini A ya, jumlah A dikurang yang suka basket dan bola ditambah X karena X belum diketahui, jadi ditambah X ditambah N, jumlah NB, jumlah
siswa suka bola dikurang X ya. Kita bisa jadi seperti yang Ibu sampaikan, kemungkinan bisa jadi siswa yang suka sepak bola itu pasti ada yang menyukai basket dan bola ya. Sehingga dikurang X ya, ditambah 5. 5 itu merupakan siswa tidak suka basket dan sepak bola. Oke, lanjut. X tadi berapa, Nak? 40 ya, 40. Kita tuliskan di sini 40. Sama dengan NA. Berapa tadi, Nak, NA? Jumlah siswa suka basket 20. Tuliskan 20. Dikurang X ya tetap ya, karena kita nggak tahu berapa nilai X. Ditambah X tetap. Ditambah jumlah suka sepak bola berapa orang? 30 ya. 30 tetap dikurang X tambah 5. Nah, lanjut. 20 kita samakan jenisnya ya. 20 ditambah 30 ditambah 5 hasilnya 55. Kemudian minus X tambah X. Artinya apa, Nak? 1, X itu kita misalkan 1 ya. Minus 1 ditambah 1. Habis ya. 0 ya, Nak ya. Minus 1 tambah 1. Kamu punya hutang 1, kamu bayar 1 jadi habis. Tinggallah si ini aja dikurang X ya, sehingga 40 sama dengan 55 dikurang X. Nah, X ini kita pindahkan ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, ke ruas sebelah kiri. Yang awalnya minus X, kalau dipindahkan ke ruas kanan jadi positif, Nak. Jadi X aja, X sama dengan 55. Nah, 40 ini kita pindahkan ke ruas kanan ya. Yang awalnya bernilai positif ketika dipindahkan ke ruas kanan jadi negatif. Kebalikan ya, jadi negatif, sehingga 55 dikurang 40 sama dengan 15. Nah, sudah diketahui ya bahwasanya jumlah siswa yang suka basket dan bola itu ada 15 siswa gitu. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam bentuk diagram Venn seperti ini ya. Ini merupakan himpunan semesta. Ada 40 siswa. Nah, A itu ada berapa yang sebenarnya yang cuma suka basket? Dikurangi aja, Nak. Kamu kurangi aja 15. Tadi kan awalnya 20 dikurang 15 siswa yang suka basket dan bola, saya tinggal 5. Kemudian jumlah siswa yang suka bola tadi berapa awalnya? 30 ya. 30 dikurang 15 hasilnya 15. Nah, kalau kalian jumlahkan 15 tambah 5 20, artinya 20 siswa yang suka basket. Kemudian 15 tambah 15 artinya apa? Ada 30 siswa yang suka bola. Nah, sementara 15 ini artinya, Nak, mereka menyukai kedua permainan tersebut. Mereka menyukai basket dan bola. Dan 5 ini dia tidak suka keduanya, jadi di luar gitu ya. Di luar dari himpunan A dan himpunan B. Seperti itu, Nak ya, cara untuk mencari soal irisan ya. Baik, lanjut. Untuk selanjutnya, operasi himpunan itu adalah gabungan dua himpunan. Nah, gabungan ditulis A gabung B. Seperti ini, Nak ya, lambang dari gabungan. A gabung B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B atau keduanya. Jadi ini merupakan gabungan ya, gabungan dari anggota himpunan A atau himpunan B. Jadi kalau kita buat diagram Venn-nya seperti ini, Nak. S. Kemudian ini diarsir semua ya, karena gabungan jadi semua diarsir ya. Himpunan A juga diarsir, himpunan B juga diarsir. Kemudian himpunan yang sama itu ada anggota A dan B itu juga diarsir yang di tengah-tengahnya. Nah, langsung saja ya ke contoh soal. Gabungan dua himpunan diketahui sama seperti soal yang di irisan, Nak. A sama dengan X lebih besar dari 3, X lebih kecil dari 9. X elemen atau anggota bilangan bulat. Nah, dan B itu memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kurung awal. Maka himpunan A gabung himpunan B adalah, nah, penyelesaian. Kita cari dulu apa saja anggota dari himpunan A.
X lebih besar dari 3, X lebih kecil dari 9. Berarti di antara bilangan 3 dan 9 ya, yaitu 4, 5, 6, 7, 8. Jadi itulah himpunan A. B tadi tetapkan ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jawab. Nah, karena di sini minta gabungan, berarti gabungan di antara keduanya, Nak. Kita mulai dulu dari angka yang terkecil ya, dari anggota himpunan terkecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 4, 5, 6, 7. Cukup sekali ya ditulis, Nak ya. Nggak perlu 2 kali, jadi cukup sekali tulis. Karena di himpunan A ada juga 4, 5, 6, 7. Di himpunan B juga 4, 5, 6, 7. Lanjut aja, langsung 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, apalagi, Nak? 8 ya. Di A juga ada 8. Masukkan 8 ke sini. Sehingga A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya, Ibu ulangi lagi bahwasanya A gabung B itu adalah semua anggota yang ada di A dan B digabungkan gitu. Jadi 1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus ada 8 ya, 8. Gitu. Jadi kalau kita buat dalam bentuk diagram Venn seperti ini, Nak. A tadi ada ini ya. Ada 4, 5, 6, 7, 8 ya. Karena 4, 5, 6, 7 ini merupakan anggota yang ada di A dan B, maka di tengah-tengah ditulis, Nak. Kan 4, 5, 6, 7 di A. Kemudian juga di B ada juga 4, 5, 6, 7, maka dibuat di tengah-tengah. Jadi anggota himpunan A itu muat 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian B tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi seperti itulah bentuk atau gambar dari diagram Venn berkenaan dengan gabungan dua himpunan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal cerita ya. Nah, dalam suatu kelas yang terdiri dari 40 siswa, diketahui 24 siswa gemar bermain tenis, 23 siswa gemar sepak bola, dan 11 siswa gemar keduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut, kemudian tentukan berapa banyak siswa yang menyukai tenis meja dan atau sepak bola ya. Jadi kalau misalkan atau itu kita sebut dengan gabungan ya, seperti Ibu sampaikan. Kalau dan itu irisan, sementara gabungan itu adalah atau ya. Oke, penyelesaian, Nak. Diketahui kita misalkan A itu sama dengan siswa gemar bermain tenis. Ada berapa jumlahnya siswanya? 24 ya. 24 siswa. Kemudian B itu kita misalkan siswa gemar bermain sepak bola. Ada berapa siswa? Ada 23 siswa ya. NB sama dengan 23 siswa. Oke, selanjutnya dan 11 siswa gemar keduanya. Nah, jadi banyak siswa yang menggemari kedua permainan itu kita sebut dengan A iris B ya. Dan itu kan iris kan, Nak. A iris B itu berapa siswa? Ada 11 ya, Nak. Jadi ini Ibu salah buat. Ini NB sama dengan 23 siswa ya. Sementara A iris B itu jumlahnya ada 11 siswa. Yang ditanya itu adalah A gabung B, atau kita artikan banyak siswa yang menyukai tenis atau sepak bola. Nah, jadi itu A gabung B sama dengan titik tanda tanya. Oke, jawab. Nah, penyelesaiannya rumusnya itu cukup satu, ingat aja, Nak ya. A gabung B sama dengan jumlah anggota himpunan A ditambah jumlah anggota himpunan B dikurang A iris B gitu. Jumlah anggota himpunan ada berapa? Ada 24 siswa ya. Kemudian jumlah anggota himpunan B, jumlah siswa yang gemar sepak bola ada berapa? Ada 23 siswa dikurang jumlah siswa yang gemar keduanya ya, ada 11 siswa, Nak ya. 11 siswa. Jadi kita jumlahkan 24 tambah 23 hasilnya 47 dikurang 11 hasilnya 36. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn,
Ini ya. Jadi ini merupakan anggota himpunan A. Ada berapa anggotanya, Nak? Tadi 24 ya. Kemudian anggota himpunan B tadi ada berapa anggotanya? 23. Nah, sementara ini merupakan, ulang lagi. Nah, sementara 11 ini merupakan yang menyukai keduanya ya. Jadi inilah gambar dari bentuk diagram Venn gabungan. Jadi semua diarsir, Nak. Ya, 24 tadi merupakan anggota di himpunan A. Kemudian 23 tadi merupakan jumlah anggota di himpunan B. Selanjutnya 11 itu adalah A iris B ya, artinya yang menyukai keduanya gitu. Jadi semua itu diarsir seperti ini ya. Nah, jadi ada 36 siswa yang menyukai keduanya gitu. Jadi kalian cukup menambahkan ini, kemudian dikurangi ini. Jadi itulah semua jumlah siswa yang menyukai tenis atau sepak bola. Jadi demikianlah pembelajaran matematika kita pada hari ini berkenaan dengan materi himpunan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan ketika Zoom nanti, Nak ya. Jadi mohon dipahami dan jangan lupa kalau memang ada yang kurang paham dan belum dimengerti, tolong dipertanyakan ya di pertemuan Zoom nantinya. Iwahiri pertemuan kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.